Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu mengenai hitungan gaya batang menggunakan metode Ritter. Jadi pada soal yang saya gambar di sini kita punya sebuah struktur rangka batang yang biasanya kita gunakan untuk struktur rangka atap kanopi ya. Karena digunakan sebagai struktur rangka atap kanopi, biasanya ini ditempelkan pada kolom atau dinding dari suatu bangunan gedung. Nah, maka peletakannya dia berada di bagian kiri semua ya. Yang sebelah kanan tidak ada peletakan. Nah, kita diminta untuk menghitung nilai gaya batang A2, D2, dan B2. Ya. Nah, karena A2 dan D2 ini miring, maka kita harus mengetahui sudut kemiringannya. Jadi A2 dan D2 ini berkaitan dengan sudut alfa. Ya. Jadi alfanya itu bisa kita hitung dengan alfa sama dengan tangan pangkat min 1 atau arkes tangan Y per X, di mana Y-nya adalah sisi segitiga yang berada di depan sudut sama dengan 2 dan X-nya adalah sisi segitiga yang berimpit dengan sudut alfa yaitu 4. Jadi alfanya sama dengan arkes tangan 2 per 4. Kita peroleh nilainya adalah 26,565 derajat. Nah, karena kita diminta untuk menghitung gaya batang A2, D2, dan B2, maka kita harus membuat potongan melewati A2, D2, dan B2. Misalkan kita sebut sebagai potongan 1-1. Setelah SRB kita ini kita potong dengan potongan 1-1, maka SRB kita ini menjadi dua bagian, yaitu bagian rangka di sebelah kiri potongan 1-1 dan bagian rangka di sebelah kanan potongan 1-1 ya. Untuk menganalisis nilai A2, D2, dan B2, nah, kita boleh mengambil bagian rangka di sebelah kiri maupun yang sebelah kanan potongan 1-1. Nah, tetapi karena kalau kita lihat bagian di sebelah kanan potongan 1-1 ini tidak ada reaksi perletakan, maka ini akan lebih cepat apabila kita memilih untuk menggunakan bagian rangka di sebelah kanan potongan 1-1 untuk menghitung gaya batang A2, D2, dan B2. Nah, sekarang kita pilih ya bagian rangka di sebelah kanan potongan 1-1 ya. Maka yang di sebelah kanan kita garis batang-batangnya menggunakan garis penuh. Yang di sebelah kiri potongan 1-1 ini kita garis batang-batangnya menggunakan garis putus-putus. Kemudian kita asumsikan arah gaya batang A2, D2, dan B2 ini menjauh titik bul. Ya, berarti B2 ke kiri, D2 ke kiri bawah, A2 ke kiri atas. Selanjutnya kita analisis gaya-gayanya menggunakan sigma MJ sama dengan 0 ya, di mana J-nya adalah titik bul yang berhubungan dengan batang diagonal yang terpotong atau batang D2 ini ya. Ya, yang berhubungan dengan batang D2 adalah titik bul G dan titik bul C ya. Maka nanti sigma MJ sama dengan 0 menjadi 2, yaitu sigma MG sama dengan 0 dan sigma MC sama dengan 0. Nah,
kita mulai dari persamaan sigma mg sama dengan 0. Itu jumlah momen dengan pusat putaran di titik G sama dengan 0. Titik G di sini sebagai pusat putaran momen. Nah, momen yang arah putarannya searah jarum jam, kita kasih tanda positif. Demikian juga sebaliknya. Ya, kita mulai dari gaya P3. Ya. P3 kita kalikan jaraknya ke G, yaitu 4. Dia membuat putaran searah jarum jam, berarti tandanya plus. Berarti kita tulis P3 kali 4. Kemudian ada P2 ini ke G. Dia tidak punya jarak ke G, berarti jaraknya 0. Kita tulis P2 kali 0. Kemudian ada gaya batang B2. Jaraknya ke G, ini 2 meter. Ya. Dia membuat putaran searah jarum jam, berarti kita kasih tanda plus. Plus B2 kali 2. Ya. Kemudian D2, ini ke G tidak punya jarak, kita kalikan 0. Gaya batang A2 ke G juga tidak punya jarak. Kita kalikan 0. Sama dengan 0. Kemudian suku-suku yang kita kalikan 0 bisa kita coret dulu ya. Sehingga tinggal 2 suku ya. P3-nya kita ganti 25 kali 4 plus B2 kali 2 sama dengan 0 ya. Sehingga B2-nya bisa kita temukan sama dengan min 50 kN. Karena tandanya min berarti gaya batangnya adalah tekan. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan sigma mc sama dengan 0. Ya. Sebelum kita ke sigma mc sama dengan 0, ya kita lihat di sini gaya batang A2 ini ke C ini jaraknya agak sulit kita lihat dengan mata ya. Maka kita harus uraikan dulu A2 menjadi 2 gaya ya. Yaitu ke arah vertikal menjadi A2 sin 26,565. Ini 26,565 tadi adalah alfa tadi ya. Kemudian yang ke arah horizontal ini A2 cos 26,565. Nah, kemudian kita mulai sigma mc sama dengan 0 dari P3 ini ya. Jadi P3 ke C ya, jaraknya adalah 8 ya. Dia membuat putaran searah jarum jam. Berarti bisa kasih tanda plus. P3 kali 8. Kemudian ada P2, jaraknya ke C4. Dia membuat putaran searah jarum jam. Kita kasih tanda plus. Itu plus P2 kali 4. Kemudian gaya batang A2 ini yang arahnya horizontal. A2 cos 26 ini ya. Jaraknya ke C adalah 2. Dia membuat putaran berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti kita kasih tanda min. Min A2 cos 26,565 kali 2. Kemudian yang ke arah vertikal ini ada A2 sin. Jaraknya ke C ini adalah 4. Ya. Dia membuat putaran berlawanan arah dengan jarum jam juga. Berarti tandanya min. Yaitu min A2 sin 26 kali 4. Kemudian ada gaya batang D2 ke C ini tidak punya jarak karena dia tidak membuat putaran terhadap titik C. Kita kalikan 0. B2 juga tidak membuat putaran ke titik C ya, berarti jaraknya 0 ya. Nah, sehingga yang kali 0 bisa kita coret ya. P3-nya kita ganti 25. P2-nya kita ganti 50. Nah, karena di sini ada A2 cos dan A2 sin ya. Maka ini A2-nya bisa kita ringkas ya. Jadi min A2 kali 2 cos 26 ditambah 4 sin 26. Nah, 2 cos 26 dan 4 sin 26 ini kalau kita jumlahkan menjadi min 3,578 ya. Sehingga ini tinggal 400 dikurangi min 3,578 A2 sama dengan 0 ya.
A2-nya bisa kita temukan sama dengan 111,794 kN. Nah, ternyata hasilnya adalah positif, berarti gaya batangnya adalah tarik. Selanjutnya untuk menghitung gaya batang D2 ya, kita bisa menggunakan sigma H sama dengan 0 atau sigma W sama dengan 0. Nah, karena gaya batang D2 itu miring, maka kita harus uraikan dulu menjadi D2 cos 26 yang horizontal dan D2 sin 26 yang vertikal. Misalkan kita gunakan persamaan sigma H sama dengan 0, maka yang kita jumlahkan adalah gaya horizontal. Ya. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 gaya horizontal, ya. Yaitu A2 cos 26, arahnya ke kiri berarti kita kasih tanda min. Min A2 cos 26,565. Kemudian D2 ini juga ke kiri ya, D2 cos, berarti min D2 cos 26,565. Kita kasih tanda min. Lalu ada B2 ke kiri juga, kita kasih tanda min. Ya. Kemudian A2-nya kita ganti 111,794, B2-nya kita ganti min 50. Ya. Maka di sini ketemu min kali min ya, jadi tandanya menjadi plus. Nah, setelah kita jumlahkan menjadi min 50 min D2 cos 26,565 sama dengan 0 ya. Jadi D2-nya sama dengan min 50 dibagi cos 26,565 sama dengan min 55,902 ya. Nah, ternyata hasilnya adalah negatif, berarti gaya batangnya adalah tekan. Ya. Nah, nanti kalau saudara ngitung D2 menggunakan persamaan sigma W sama dengan 0, berarti yang kita jumlahkan adalah gaya vertikal, ya, yang ke atas plus ke bawah min. Ya. Nanti juga akan menghasilkan nilai D2 yang sama, yaitu min 55,902 kN. Ya, hasilnya sama. Oke, saya kira materi pada pertemuan ini cukup sekian dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan video pembelajaran yang selanjutnya. Dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua mahasiswa dengan baik. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.